Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Umar hormati seluruh ustadzat, asatidz, para pengasuh, para guru, para santri, terkhusus di Maskan Hufad dan seluruh rumah-rumah Quran yang bergabung pada hari ini, seluruh santri dimanapun berada, dan juga teman-teman yang bergabung dari rumah atau dari kantor atau dari tempat-tempat lainnya. Hari ini insya Allah kita akan membahas sesuatu yang katanya lagi viral di sosial media. Sedang ramai diperbincangkan mengenai child free. Pernahkah teman-teman mendengarkan hal itu sebelumnya? Kita akan bahas mengenai ini, teman-teman semua, agar kita tahu apa yang menjadi gaya hidup kita ya ke depannya sebagai seorang muslim. Baik, teman-teman semua, child free ramai diperbincangkan, maka kita harus tahu dulu child free ini maksudnya apa sih? Teman-teman, child free itu istilah ini digunakan bagi orang yang sudah menikah, tapi kemudian memilih sikap untuk tidak mau memiliki anak atau tidak mau memiliki keturunan, baik anak kandung maupun anak angkat. Biasa kalau teman-teman nanti pergi ke beberapa negara, biasa ada tuh negara-negara yang memang enggan untuk memiliki anak, enggan untuk memiliki keturunan. Nah, istilah ini disebut dengan child free. Sebenarnya ini udah lama, mengenai child free ini sudah banyak komunitas yang melakukannya, tapi kemudian akhirnya menjadi booming akhir-akhir ini. Teman-teman semua, ayo kita lihat kenapa ada teman-teman yang memilih untuk child free, memilih untuk udah nikah tapi kok nggak mau punya anak. Adakah di sini? Uma cerita sebentar ya, cerita sejenak tentang pengalaman Uma sebelum Uma bahas mengenai hal yang sedang viral ini. Uma kan safari dakwah selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah. Safari dakwah dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Dan biasanya setelah ceramah selesai, biasanya banyak orang-orang yang minta doa sama-sama. Karena pada saat itu jemaahnya lagi banyak, sehingga di majelis ilmu pula, sehingga doanya insya Allah mustajab didengar oleh Allah. Nah, requestan doa itu paling banyak, salah satunya adalah banyak sekali orang-orang di luar sana yang sudah menikah bertahun-tahun atau bahkan berbelas-belas tahun tidak kunjung juga dikaruniai anak. Jadi mereka dengan cucuran air mata, mereka mengatakan saya sudah ikhtiar ke sana kemari, ingin memiliki keturunan tapi belum juga diberikan oleh Allah. Maka tolong doakan di majelis ilmu ini, semoga ada doa orang-orang solih yang diaminkan oleh para malaikat sehingga Allah kabulkan kami memiliki keturunan. Jadi banyak orang-orang di luar sana yang menginginkan keturunan. Sehingga ketika istilah child free ini semakin booming dan semakin dibicarakan di Indonesia, beberapa orang merasa terluka hatinya karena beberapa orang yang sehat memilih untuk tidak punya anak, sementara kami berjuang sekali untuk bisa punya anak dan Allah belum kasih, seperti itu. Begitulah teman-teman ya, sekedar prolog. Dan sekarang Uma akan bahas dari apa alasan teman-teman di luar sana memilih untuk tidak punya anak ketika sudah menikah. Ada namanya Corinne Mayer, kalau tidak salah namanya seperti itu pelafalannya. Beliau adalah penulis asal Paris. Beliau menulis sebuah buku judulnya No Kids, 40 Reasons for Not Having Children. 40 alasan untuk nggak punya anak gitu. Beberapa alasannya tadi adalah masalah kesehatan, kemudian masalah finansial. Mereka merasa tidak memiliki uang atau tidak sanggup untuk menghidupi. Padahal kita tahu bahwa ketika kita mengalami suatu hari nanti kendala finansial, sebenarnya bukan anaknya yang tidak mau kita hadirkan, tapi justru kita bagaimana caranya mengelola finansial keluarga agar bisa menghidupi anak tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ataupun dalam surah Hud ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Dalam surah Al-An'am ayat 151 juga begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Atau dalam surah Al-Isra ayat ke-31 juga firman Allah, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah sebuah dosa yang besar.
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semua bahwa setiap anak ada rezekinya, tapi tentu orang tuanya harus berusaha dengan itu. Berikutnya teman-teman sekalian, tadi salah satu alasan lainnya adalah takut akan perubahan fisik dari seorang wanita. Biasanya kalau setelah melahirkan akan berubah fisiknya. Ada wanita di luar sana yang merasa takut dengan itu sehingga memilih tidak mau punya anak atau terlalu sibuk dengan karirnya. Ada penelitian yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seorang wanita, maka sedikit keinginannya untuk punya anak atau kalau maupun sedikit jumlahnya, seperti itu. Maka secara keseluruhan kita lihat para peneliti mereka mengobservasi bahwa pasangan yang memilih untuk child free, memilih untuk tidak punya anak, ternyata lebih berpendidikan karena mungkin cenderung punya karir yang bagus seperti itu. Dan beberapanya juga cenderung kurang religius dan tidak mengikuti aturan peran gender ya. Kalau kita lihat teman-teman sekalian di dalam Islam ini sudah diatur sedemikian rupa, terutama tentang tujuan pernikahan, salah satunya adalah memiliki anak. Kita lihat dulu sebelum kita membahas bagaimana Islam memandang ini, kita lihat dulu teman-teman sekalian, di negara-negara lain itu tingkat kelahirannya rendah sehingga khawatir kalau populasi penduduknya rendah, lama-lama negara itu akan punah. Teman-teman bayangkan kalau satu orang mengatakan gak mau punya anak, kemudian diikuti oleh orang-orang lainnya, sehingga siapa yang akan meneruskan generasi di negara tersebut. Jadi jumlah penduduk yang semakin berkurang dan semakin berkurang, angka kelahirannya itu menjadi tolak ukur apakah negara tersebut nantinya akan terus ada atau tidak. Itu kalau kita lihat lebih luas dalam lingkup negara. Jadi child free ini kalau dikumandangkan ini akan memberikan dampak yang cukup berbahaya untuk populasi di satu negara. Kita lihat negara-negara lain yang punya angka populasi yang rendah, populasi kelahiran ya, angka kelahiran yang sangat rendah. Itu ada pada Korea Selatan misalnya, Singapura atau mungkin Jerman, Hong Kong, dan negara-negara lainnya. Uma pernah tahun 2017 ke Jerman pada saat itu, dan Uma mendapati kabar, mungkin nanti teman-teman di sini yang nonton ada juga yang dari Jerman, bahwa justru pemerintah memberikan uang bagi mereka yang ingin punya anak. Anak itu bahkan ditanggung oleh negara sampai kalau nggak salah usia 23 tahun. Jadi semakin banyak anak semakin ditanggung oleh negara karena negara senang ketika pasangan-pasangan itu memiliki anak karena akan meneruskan membangun negara tersebut gitu. Jadi bahaya kalau pemikiran child free ini jadi banyak dan ramai sehingga angka kelahiran menjadi rendah, itu berbahaya. Baik, teman-teman semua, coba kita renungkan ya, child free yang lagi ramai diperbincangkan di sosial media ini. Kita tidak akan pernah ada di dunia ini jika orang tua kita memutuskan untuk child free, betul kan? Kita nggak pernah ada di dunia ini kalau orang tua kita memilih, saya nggak mau punya anak. Saya nggak mau punya anak sama sekali. Nggak pernah ada kita di dunia ini. Dan kalau ada teman-teman di luar sana yang mengatakan, ini kan hak asasi, ini kan hak dari saya sendiri, ini kan urusan saya. Betul, memang itu adalah urusan masing-masing orang. Mau punya anak, nggak punya anak, itu menjadi urusan masing-masing orang karena semuanya adalah pilihan. Sama seperti orang mau berislam. Hak orang mau pilih Islam, mau nggak pilih Islam, itu hak seorang. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam menganut Islam. Tidak ada paksaan. Terserah, suka-suka masing-masing. Tapi sebagai seorang Muslim, kita yang mengaku hamba Allah sebagai seorang Muslim, tentu ada hal-hal yang kita taati. Tentu ada hal-hal yang kita berusaha untuk menjalankan syariat ini sebagai seorang Muslim. Ya, kita tahu teman-teman sekalian bahwa ternyata memiliki keturunan ini menjadi sebuah hal yang dibahas dalam agama ini, dalam Quran maupun hadis. Kita lihat ya, child free itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kenapa? Pertama, karena kita udah mulai pembahasan nih, child free tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Orang-orang yang nggak mau punya anak setelah menikah nggak sesuai dengan nilai Islam karena pertama, tujuan menikah itu untuk mendapatkan keturunan. Untuk teman-teman yang sehat, teman-teman yang tidak ada kendala dari suami maupun istrinya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu."
apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Ada kalimat ma kataballahu lakum. Ma kataballahu lakum. Apa yang ditetapkan Allah untukmu. Apa maksudnya? Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Apa maksudnya kata ma kataballahu lakum? Apa yang ditetapkan Allah untukmu? Apa maksudnya? Maka ulama-ulama menafsirkan ini maksudnya adalah anak. Ya, jadi dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah 187, diartikan bahwa tujuan dari suami istri yang sudah menikah, kemudian berhubungan, maka salah satu tujuannya adalah untuk meraih keturunan. Ya, itulah kenapa alasan untuk orang menikah, salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan keturunan, karena kita lagi-lagi tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga pada umatnya yang banyak di hari kiamat. Kemudian yang kedua, child free itu tidak sesuai dengan nilai Islam karena berlawanan dengan fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu, teman-teman sekalian, adalah ketika menikah dia ingin memiliki keturunan. Makanya dalam surah dalam surah Ali Imran ayat ke-14 ada kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini. Jadi semua orang-orang tuh cinta pada hal ini. Itu apa? Wanita-wanita atau lawan jenis ya, wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, tuh semua orang suka. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Laki-laki sukanya wanita, wanita sukanya perempuan misalnya. Kemudian anak-anak dan harta-harta yang banyak. Jadi child free tidak sesuai dengan nilai Islam karena dia melawan fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu adalah, dan kebahagiaannya dari orang tua adalah memiliki anak. Ya, kita lihat teman-teman sekalian, di Al-Quran juga banyak dibahas bagaimana para nabi itu belum dikaruniai anak. Dan kemudian sampai berumur tua dan kemudian senantiasa berdoa. Lihat doanya Nabi Zakaria alaihi salam dalam surah Al-Anbiya 89. Rabbila tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya, kalau nggak salah itu doanya. Ya, dalam surah Al-Anbiya ayat ke-89. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa agar dianugerahi keturunan, teman-teman sekalian, tidak menjadi orang yang seorang diri. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usia tuanya juga belum memiliki anak sampai akhirnya menikah dengan Siti Hajar, dapat anak Nabi Ismail alaihissalam. Begitu pula ibunya Siti Maryam juga berdoa agar dianugerahi seorang anak, dan ketika hamil anak itu akan diabdikan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dan kita-kita ini, manusia-manusia biasa ini, kita tentu merasa sedih kalau seandainya Allah belum mengkaruniai seorang anak. Kita tentu ada perasaan sedih, siapa yang akan meneruskan generasi ini dan sebagainya. Makanya ada doa-doa itu. Doa-doa yang diajarkan Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Baik, iya benar ya, doanya ada dalam surah Al-Anbiya 89 sampai 90. Teman-teman di situ, teman-teman lihat ini, kalau teman-teman susah dapat jodoh atau belum dapat keturunan bisa baca doa ini ya. Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik. Begitu teman-teman semua ya. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia pasti akan menjadi sebuah masalah. Ya, misalnya fitrahnya manusia apa? Kalau lapar dia makan gitu ya. Manusia ini butuh makan untuk bisa bertahan hidup. Kalau nggak makan pasti akan ada masalah dalam tubuh kita. Jadi begitu pula dengan pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah kalau dia sehat, tidak ada kendala apapun, fitrahnya manusia adalah memiliki keturunan. Jadi sesuatu yang jadinya agak berbeda kalau tidak mau memiliki keturunan sama sekali. Baik, kita lihat bagaimana pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, menjaga keberlangsungan jenis manusia dan melahirkan keturunan yang salih adalah tujuan pernikahan. Alasan ini menjadi alasan yang disyariatkannya pernikahan. Karena tidak mungkin terbayang adanya anak salih tanpa pernikahan, sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya.
Ya, jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia. Yang ketiga, child free tidak orang-orang yang memilih child free harus hati-hati karena sebenarnya orang-orang yang memiliki anak setelah dia menikah, yang ketiga adalah itu adalah sebuah ibadah. Punya anak itu sebuah ibadah dari berbagai sisi. Pertama, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah anugerahi anak, maka kita berusaha untuk mencari ridha Allah dengan menghasilkan keturunan. Kedua, kita ingin mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad itu senang dengan populasi manusia yang banyak, senang dengan keturunan yang banyak. Dari hadis riwayat Ibnu Hibban disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang. Sehingga kalau teman-teman merasa sudah siap lahir batin, maka jangan berlama-lama untuk menyendiri. Jangan ditunda-tunda untuk menyendiri, karena nanti akan banyak dosa yang dikerjakan. Kemudian hadis tersebut dilanjutkan dengan nikahilah wanita yang penyayang, wanita yang mudah beranak banyak, karena aku akan berbangga pada kalian di hadapan Nabi, para Nabi lainnya, pada hari kiamat dengan jumlah kalian yang banyak. Ya, jadi Rasulullah menginginkan kita semua kalau sehat, insya Allah anugerahi anak-anak yang banyak, maka Rasulullah berbangga dengan itu. Ya, yang keempat teman-teman sekalian, ketika kita memiliki anak, maka ada hal lain yang akan kita dapatkan, yaitu apa? Memiliki anak maka akan mendatangkan rezeki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah Uma jelaskan di awal, jadi tidak perlu takut dengan hal tersebut karena Allah sendiri yang menjanjikan dalam surah Al-Isra ayat ke-31. Apa kata Allah, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Allah yang memberikan rezeki kepada setiap anak. Kalau orang-orang zaman dulu tuh Masya Allah ya, orang-orang zaman dulu yang memiliki anak yang banyak dan mereka biasanya memahami bahwa setiap anak ada rezekinya. Setiap anak ada rezekinya insya Allah. Jadi dalam ayat ini teman-teman sekalian, dalam ayat yang tadi kita baca dalam surah Al-Isra ayat 31, Allah menjamin rezeki setiap anak yang telah dilahirkan. Dan menjamin rezeki pada orang tua yang melahirkannya pula insya Allah. Ya, nanti akan kita bahas di tanya jawab. Yang kelima, ketika teman-teman menikah, teman-teman sehat, teman-teman memiliki anak, dan tidak memiliki pemahaman child free, keutamaan teman-teman memiliki anak adalah ketika orang tua sudah renta, ketika kita nanti renta, kita nanti memiliki penyakit, maka yang bisa merawat kita dengan tulus ikhlas adalah anak-anak kita. Yang selama kecilnya kita didik juga dengan tulus ikhlas dengan baik. Hal jaza min jinsil amal. Setiap balasan sesuai dengan perbuatan. Kita didik anak itu dengan baik sebaik mungkin dengan kasih sayang, maka kelak insya Allah Allah takdirkan anak-anak itu soleh dan juga kelak akan juga menjaga kita. Begitu teman-teman sekalian, yang menjaga dengan ikhlas. Kemudian yang keenam, ketika seseorang memiliki anak dan jauh dari pemahaman child free, maka keutamaannya adalah dengan adanya anak-anak itu maka kita akan mendapatkan kesempatan amal jariah. Anak-anak itulah yang paling senantiasa akan ingat kita dan mendoakan kita. Banyak yang mengatakan begini, tapi kan anak-anak, kalau saya nggak punya anak dan nggak mau punya anak, ini beda ya, kalau dia sakit atau kenapa-napa mungkin ada alasan syar'i lainnya, tapi kalau dia sehat, dia bisa, tapi dia katakan saya nggak mau sama sekali, dan kemudian ada yang mengatakan, kan ada yang doain saya anak-anak yatim. Ini ada satu kisah lucu ini, teman-teman sekalian. Mungkin anak-anak Masjidil Hufaz tahu ini. Salah seorang ustadz ya datang ke tempat kita ke Masjidil Hufaz, kemudian beliau cerita, saya ini kan seorang qori, penghafal Quran. Kerjaannya setiap ada orang yang mati, kata beliau, ada orang yang meninggal, kami nih anak-anak qori ini, anak-anak penghafal Quran ini dibawa untuk bacain tahlilan atau untuk bacain Quran. Di hari itu atau 3 hari berturut-turut, kata beliau. Tentu saya akan mengaji sepanjang masa seterusnya karena saya ngaji, tetap ikhlas mengaji, membacakan Al-Quran. Tapi kan hanya di saat itu saja. Tapi kalau ayah saya sendiri tentu berbeda.
pasti saya akan banyak membaca Al-Quran. Begitu katanya. Jadi di sini kita lihat teman-teman sekalian, kalau Allah anugerahkan kita setelah kita menikah, kemudian kita mendapatkan keturunan, maka insya Allah dengan adanya anak kita akan mendapatkan kesempatan amal jariah. Ya, bisa jadi nantinya kita kedudukan yang tinggi dan semakin tinggi, dan kita bertanya-tanya, kenapa ini derajat semakin tinggi derajat surga yang tinggi terus. Maka Allah menjawab, istighfar anakmu atas dirimu. Jadi anak-anak itu menjadi penolong kita. Salah satunya adalah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman semua, walaupun ada apa ya istilah ini yang sedang booming, tapi insya Allah kita sebagai seorang Muslim kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu teman-teman kemudian teman-teman semua, kemudian kita juga ingat dari Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jadi mudah-mudahan semua dari kita insya Allah memiliki pemahaman yang kalau sudah menikah dan insya Allah sehat semuanya, maka memiliki keturunan adalah hal yang kita patut syukuri kalau Allah berikan amanah itu. Ya. Ingat tadi bahwa jika tidak ada kita tidak ada di dunia ini jika orang tua kita semuanya memutuskan untuk child free. Begitu teman-teman semua, dan tentu saja kerugian dari setiap orang punya pendapatnya masing-masing, tapi kita lihat ada kerugian juga yang dimiliki oleh teman-teman yang memilih untuk tidak memiliki keturunan. Pertama adalah silsilah keluarganya akan terputus. Sementara setelahnya kita punya hutang akan menanggung. Kemudian ketahuilah teman-teman semua bahwa dengan bertambahnya usia, kalau teman-teman pergi tuh ke panti jompo misalnya, coba ngobrol sama mereka bapak dan ibu yang ada di sana, nenek kakek yang ada di sana. Biasanya orang yang bertambah usia itu punya gangguan psikologis, yaitu kesepian. Ya, ada perasaan kesepian yang semakin berkembang. Kalau adanya keturunan, maka insya Allah rasa kesepian itu, apalagi dengan darah daging sendiri, maka insya Allah rasa kesepian itu dapat teratasi. Juga teman-teman sekalian, tentu saja mereka yang memilih untuk child free tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW untuk memiliki keturunan, padahal dia mampu, padahal Rasul menginginkan yang banyak, dan kemudian tidak merasakan kesempatan untuk mendapatkan qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun dalam surah Al-Furqan ayat 74, teman-teman biasanya akan berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Al-Furqan ayat 74, ya Allah anugerahkanlah kami, istri-istri kami, dan keturunan kami menjadi penyejuk mata, penyejuk hati, penyenang hati bagi kami. Jadi kalau child free tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan qurrata a'yun ini, karena qurrata a'yun ini dari pasangan dan juga dari keturunan kita. Seperti itu. Ya, nah ini doa-doa dari Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu hamba Allah yang maha penyayang, maha pengasih. Mereka berdoa agar dapat keturunan yang gemar melakukan ketaatan, sehingga sejuklah pandangan mereka di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Kemudian tentu teman-teman sekalian, ketika ingin mendapatkan qurrata a'yun, salah satu supaya bahagia apa sih? Secara supaya bahagia apa sih? Banyak. Salah satunya adalah pasangan dan keturunan menjadi penyenang hati, penyejuk hati. Ya, ketika punya keturunan menjadi penyejuk hati, punya pasangan menjadi penyejuk hati. Namun kita ingat bahwa anak-anak yang menjadi penyejuk hati itu, maka dia harus dipersiapkan oleh kedua orang tuanya dengan sebaik mungkin. Yaitu persiapan untuk dia kenal dengan Robnya, untuk dia tahu pada Robnya, untuk jadi fitrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman sekalian, jadi mudah-mudahan apa-apa yang sedang viral di sosial media, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki sandaran sendiri-sendiri, memiliki sandarannya, ada Al-Qur'an, ada hadis, ada sirah-sirah dari para nabi-nabi dan doa-doa yang diajarkan. Maka mudah-mudahan teman-teman semua
Nah, insya Allah teman-teman dianugerahi pasangan yang baik, dan ketika ta'aruf itu perlu disampaikan permasalahan mengenai rencana anak ini, teman-teman sekalian ya, mengenai anak, visi misinya nanti akan seperti apa. Setelah itu teman-teman menikah, kalau Allah takdirkan teman-teman mendapatkan keturunan, maka bersyukur kepada Allah dengan cara mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya. Karena di luar sana banyak orang-orang yang ingin sekali menunggu bertahun-tahun untuk punya anak, tapi juga Allah belum karuniai sampai hari ini. Sehingga untuk teman-teman semua, bagi teman-teman yang menikah dan kemudian dikaruniai anak, maka bersyukurlah kepada Allah, jadilah ibu yang baik, ibu yang pandai, ibu yang mempelajari banyak ilmu parenting. Dalam Al-Quran banyak sekali ilmu parenting. Sudah Uma jelaskan ya, dalam surah Ali Imran 35-37 itu ilmu parenting. As-Saffat, parentingnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail alaihissalam dalam surah As-Saffat 100-111. Dalam surah Luqman ayat ke-13 sampai ke-19 itu semuanya adalah pola parenting. Jadi teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum menikah maupun yang sudah menikah, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mendidik anak-anak itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah anugerahi, Allah percaya, Allah amanahkan anak-anak suci yang bersih itu kepada diri teman-teman semua. Namun di satu sisi ada yang Allah uji, sampai hari ini belum punya keturunan, semoga Allah anugerahi kesabaran. Sering Uma dengar teman-teman sekalian, teman-teman di sosial media mengatakan rasanya sakit hati ini ketika melihat ada orang-orang yang memposting gambar test pack saja ya, yang menandakan hamil, sakit hati ini. Karena saya sudah berjuang, saya juga belum dapat begitu. Jadi banyak orang-orang yang berjuang di luar sana tapi belum dapat, maka amalkanlah doa dalam surah Al-Anbiya 89 tadi, doanya Nabi Zakaria alaihissalam, dan jangan lupa banyak beristighfar dalam surah Nuh ayat 10 sampai ke-12. Banyak beristighfar itu salah satunya akan membuat Allah Subhanahu wa taala membuat kita memiliki keturunan dan memberikan rezeki, menurunkan air ya, menurunkan hujan adalah dengan banyak beristighfar. Adapun teman-teman yang memang secara kesehatan tidak mungkin untuk mendapatkan keturunan, maka insya Allah mendapatkan keturunan adalah salah satu tujuan menikah. Masih banyak tujuan-tujuan lainnya. Mungkin Allah SWT mempersiapkan diri teman-teman untuk lebih bermanfaat bagi umat. Saya punya banyak teman-teman sekalian yang memang orang ini tidak bisa mengandung dan tidak bisa melahirkan ya, tidak memiliki keturunan. Maka ternyata Allah takdirkan dia menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Allah jadikan dia sebagai seorang aktivis yang banyak membantu, relawan yang banyak membantu orang lain. Mungkin itu hikmahnya. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Yang jelas adalah semua takdir Allah adalah baik. Maka perhatikan surah Al-Baqarah 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, maka itulah yang paling baik untukmu. Boleh jadi apa yang kamu suka, mungkin itu tidak baik untukmu. Allah mengetahui dan manusia tidak mengetahui. Tapi sebagai hamba Allah yang sehat, laki-laki sehat, perempuan sehat, ketika menikah, maka fitrahnya adalah memiliki keturunan, dan insya Allah keturunan itu kita didik dengan sebaik-baiknya. Dia jadi kebanggaan Allah dan Rasulnya dan bisa menolong agama ini, insya Allah. Baik, sekian daripada Uma pada hari ini, teman-teman sekalian, mengenai child free. Kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab. Akan ada 3 pertanyaan yang akan dijawab pada hari ini.